Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caturputri Nursetia Utami, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Pendidikan Seni. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu unsur dalam musik, yaitu motif structure. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu motif dalam lagu. Motif merupakan struktur lagu yang paling kecil dan mengandung unsur musikal. Menurut Benyu tahun 2013, motif merupakan bagian terkecil dari suatu kalimat lagu, baik berupa kata, suku kata, atau anak kalimat yang dapat dikembangkan. Motif ini mirip seperti bahasa atau sastra. Motif lagu akan selalu diulang-ulang sepanjang lagu, sehingga lagu yang terpisah atau tersobek-sobek dapat dikenali cirinya melalui motif tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke pengolahan motif. Menurut Priar tahun 2011, terdapat 7 cara pengolahan motif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengulangan harafiah. Pengulangan harafiah ini adalah pengulangan sepenuhnya motif utama. Untuk contohnya, silakan amati pada gambar. Selanjutnya, ada ulangan pada tingkat lain atau biasa disebut dengan sequence. Yang pertama ada sequence naik. Menurut Priar 2011, sequence naik adalah pengulangan motif pada tingkat nada yang lebih tinggi dari motif utama, yang disesuaikan dengan tangga nada dan harmoni lagu. Sequence naik ini biasanya terdapat dalam satu kalimat pertanyaan dalam sebuah lagu. Untuk contohnya, silahkan diamati pada gambar. Selanjutnya, ada yang namanya sequence turun. Menurut Priar tahun 2011, sequence turun merupakan pengulangan motif pada tingkat nada yang lebih rendah. Biasanya, sequence turun ini terdapat dalam kalimat jawaban dalam sebuah lagu. Supaya lebih tahu, kita langsung amati contohnya pada gambar. Selanjutnya, pembesaran interval atau augmentation of the impetus. Tujuan pembesaran interval ini adalah untuk menciptakan ketegangan dalam sebuah lagu. Pengolahan motif semacam ini biasanya dapat kita jumpai di bagian pertanyaan kalimat atau juga pada ulangan kalimat dalam sebuah lagu. Untuk lebih tahu, kita cermati contohnya pada gambar. Selanjutnya, ada pemerkecilan interval atau diminution of the impetus. Pemerkecilan interval ini merupakan kebalikan dari pembesaran interval. Pemerkecilan interval dilakukan untuk mengurangi ketegangan atau memperkecil busur suatu kalimat dalam lagu. Maka tempatnya terutama pada kalimat jawaban. Untuk contohnya, silakan cermati pada gambar. Pengolahan motif selanjutnya adalah pembalikan atau inversion. Setiap interval naik dijadikan interval turun. Demikian juga interval yang dalam motif asli menuju ke bawah. Dalam pembalikannya diarahkan ke atas. Supaya lebih jelas, silakan amati contoh pada gambar. Selanjutnya, ada pembesaran nilai nada atau augmentation of the value. Pembesaran nilai ini adalah satu pengolahan melodis yang dilakukan dengan merubah irama motif karena masing-masing nilai nada digandakan. Sedangkan tempo dipercepat, namun hitungannya tetap sama. Nada-nada motif atau melodi tetap sama namun diperlebar. Tempo diperlambat, dengan demikian motifnya diintensifkan. Pengolahan semacam ini biasanya terjadi dalam musik instrumental. Untuk contohnya, kita cermati dengan seksama pada gambar. Selanjutnya, ada pemerkecilan nada atau biasa disebut dengan diminution of the value. Pemerkecilan nada ini hampir sama dengan teknik pengolahan motif pembesaran nilai nada. Dalam pemerkecilan nilai nada, melodi dari motif utama tetap sama, namun iramanya yang berubah. Untuk contohnya, mari kita amati pada gambar. Slide berikutnya, kita akan menuju ke analisis lagu. Di sini saya akan menganalisis lagu yang berjudul Sabi Lulungan, karya Mang Koko. Mari kita cermati bersama-sama.
Analisis pertama mengenai motif ritmik. Motif ritmik menghiasi hampir seluruh lagu Sabilulungan. Pola ritmikal ini yang menjadi ide dasar untuk dikembangkan dalam keseluruhan karya ini. Mari kita cermati sama-sama pada gambar untuk motif lagu Sabilulungan. Selanjutnya, mari kita dengarkan motif ritmik pada lagu di bagian ini. Nah, motif ritmik tersebut hampir menghiasi keseluruhan karya lagu Sabilulungan. Selanjutnya, pengembangan melodi dari bar 1 hingga bar 4. Mari kita cermati notasinya dan kita dengarkan sama-sama. Pengembangan melodi dari bar 1 hingga bar 4 ini tetap sama dengan pola ritmik. Nah, biasanya bentuk ini disebut question and answer yang di dalamnya terdapat sequence naik dan sequence turun. Mari kita perhatikan ulang dari bar 1 hingga bar 4. Dari mulai Sabilulungan, dasar gotong royong, Sabilulungan, sifat silih rojong, Sabilulungan, genteng olah potong, Sabilulungan, persatuan tembong. Itu terdapat pengembangan melodi dari bar 1 hingga bar 4, namun tetap dengan pola ritmik yang sama. Dan biasanya itu tadi, bentuk ini disebut dengan question and answer. Selanjutnya, ada repetisi harafiah atau pengulangan yang sama dengan motif utama. Mari kita cermati dan dengarkan repetisi di bagian ini. Terdengar jelas bukan? Ada pengulangan harafiah, yaitu pengulangan yang sama persis dengan motif utama. Demikian penjelasan saya dan analisis singkat tentang lagu Sabilulungan dan juga tentang motif struktur. Untuk kita ketahui bahwa dalam proses pembelajaran di kelas, kegiatan analisis ini perlu diadakan setidaknya 2 kali setiap kali. Penjelasan atas suatu teori diutarakan. Tujuannya adalah agar informasi yang diterima siswa tidak terlupakan dan diperkuat juga dengan kegiatan analisis untuk memperkuat pemahaman teori dalam hal ini, teori tentang unsur musik. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena saya masih dalam tahap belajar. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.